Bapak Ibu dan sekalian, Santo Martinus pertama atau Paus dan Martir. Martinus terpilih Paus pada tahun 649. Ia memimpin gereja selama 7 tahun. Pada awal pontifikatnya, situasi gereja umumnya aman. Perhatiannya kepada kepentingan gereja dan umat sangat besar. Dia berusaha memimpin gereja dengan sikap seorang gembala. 3 pokok perhatiannya yang utama adalah doa, membantu para orang miskin, dan mengajar. Perhatiannya terhadap kaum miskin sangatlah besar, sehingga ia sendiri hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Keamanan gereja terganggu dengan naiknya Konstantin II sebagai kaisar, sekaligus menyatakan sebagai dirinya sebagai kepala gereja Kristus. Selain itu, ia pun menyebarkan ajaran palsu monoteisme, bahwa Yesus hanya mempunyai satu kehendak. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Martinus dan Konstantin II pada saat itu, karena Martinus dengan tegas menolak ajaran itu. Penolakan Martinus itu menimbulkan amarah yang sangat besar pada pihak kaisar, bahkan melahirkan rencana pembunuhan atas dirinya. Para serdadu berusaha membunuh Martinus, tetapi gagal. Sebagai gantinya, Martinus yang sudah tua dan sakit-sakitan ditangkap dan diusung ke sebuah kapal yang hendak berangkat ke Konstantinopel. Setelah sebulan berlayar, sampailah kapal itu di Pulau Naxos. Di pulau itu, Martinus ditawan selama lebih dari 1 tahun dengan penderitaan yang mengerikan. Setelah itu ia dibawa menghadap kaisar. Ia dihadapkan kepada senat kekaisaran dan dihukum mati dengan berbagai tuduhan palsu. Pakaian pontifikatnya ditanggalkan dan ia dihantar mengelilingi kota seperti para penjahat. Hukuman mati ditangguhkan dan diganti dengan pembuangan ke sebuah tempat sunyi hingga kematiannya tahun 655. Itulah Bapak Ibu, Santo Martinus Martir yang sebagai pelindung lingkungan kita. Marilah kita mulai misa kita ini dengan lagu pembukaan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Marilah kita bersukacita atasnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, saudara-saudari, dan para suster yang terkasih. Pertama, saya mungkin perlu minta maaf bahwa kita mulai agak lambat. Saya mesti menyelesaikan dulu sermon di aula kita tadi, dan baru kemari. Tiada maksud untuk menunda-nunda. Semua sudah kita lakukan sebaik-baiknya. Pada malam ini kita merayakan sekaligus dua pesta. Satu, pesta Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk lingkungan kita. Dan yang kedua, kita merayakan pesta pelindung. Kita ingin menimba semangat dari pelindung kita, Santo Martinus Paus, yakni berdoa. Kedua, menolong orang miskin. Ketiga, selalu mengatakan yang benar dan mengajarkan yang benar. Kita mohon semangat yang sama untuk keluarga kita masing-masing dan untuk lingkungan kita. Dengan rendah hati kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kita angkat puji syukur setinggi dada, dan kita menyanyi tegak lurus untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur dan menyembah Engkau atas kebangkitan putramu dan atas perayaan pada malam ini. Kami Kau undang untuk memperbaharui semangat kami, untuk bangkit dan bersemangat kembali, dan memperbaharui keutamaan-keutamaan yang ada pada pelindung kami, Santo Martinus Paus. Jadikanlah kami putra-putrimu yang bangkit bersama putramu, sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sedang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatan-Ku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kamar orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih, saya akan dengan singkat mengulangi bacaan ke-1 dari Kisah Para Rasul bab 4. Pada ayat-ayat sebelumnya, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit. Dan karena itu heboh. Dan orang-orang Yahudi keberatan. Lalu kedua murid itu ditangkap dan diadili. Kepada kedua orang itu, imam-imam Yahudi dan tua-tua Yahudi berkata, "Kamu tidak boleh lagi menyebut nama Yesus dari Nazaret itu. Kamu tidak boleh berbicara tentang dia." Mereka adalah orang yang tidak terbelajar. Tapi Tuhan memberikan kebijaksanaan yang begitu dahsyat. Lalu kata mereka, "Kamu sendirilah yang menentukan mana yang harus kami taati, Tuhan atau manusia." Dan itu membuat imam-imam itu bukan saja kelabakan, tapi juga tersadar akan kompetensinya.
ketika kita mengambil peranan Tuhan, kita berbuat kesalahan yang tidak bisa diampuni. Never play God. Jangan pernah bermain Tuhan. Jangan pernah bermain pastor, suami, istri, suster, pengurus. Never play God. Kita mesti taat kepada Tuhan dan tidak berlagak seperti Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15, yakni tentang kebangkitan Yesus. Injil Markus memberikan 3 momen. Tidak seorang melihat Yesus keluar dari kubur. Dikatakan dia pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dari siapa telah diusir 7 roh jahat. Bayangkan, satu saja roh jahat sudah susah. 7 roh jahat. Maka bisa dimengerti Magdalena itu begitu ingin dekat dengan Yesus, begitu mencintai Yesus. Semakin banyak kita ditolong, semakin kita merasa berutang budi kepada yang menolong. Dan setiap kali kita ditolong, kita mempunyai kewajiban menolong orang lain seperti pelindung lingkungan kita. Santo Paus Martinus yang memberikan 3 keistimewaan kepada umat yang dipimpinnya, kepada kita, yakni berdoa. Kata-kata boleh manis, tapi 2 berasal dari hati. Kedua, menolong orang miskin. Kita selalu pelit kepada orang lain, tapi kita luar biasa royal kepada diri sendiri. Kalau bawahan minta izin, kita persulit izinnya. Kalau kita mau meninggalkan pekerjaan, tempo-tempo seenak dewe. Kata Martinus Paus, menolong orang miskin. Nah, ceritanya juga dulu gedung ini, kita ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak tunas muda kita, karena tidak semua orang tua mempunyai kendaraan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah minggu di Hayam Wuruk. Nah, selain dari itu, seperti Santo Martinus Paus melegasikan kepada kita, mengatakan pengajaran yang benar supaya anak-anak kita belajar iman kekatolikan dengan benar di tempat ini. Lihatlah betapa istimewanya kita merayakan Paskah hari ini. Maka apa renungan kita? Karena saya sudah 2 jam ngomong tadi di aula, saya rasa tidak saya pertanggungjawabkan lagi kalau saya banyak ngomong lagi juga di tempat yang istimewa ini. Maka ada 3 hal perlu kita cermati. Biasalah ya, kan kalau sudah keluar angka 3 itu kan artinya khotbah tidak lama lagi akan selesai. Pertama, marilah kita lebih memberikan waktu dan perhatian kepada doa.
dan bukan kepada kata-kata. Marilah kita memastikan bahwa kata-kata kita benar dan kesaksian kita tidak sesat dan tidak menyesatkan. Maka hati-hati dengan bibir kita. Hati-hati dengan gadget kita. Jangan percaya bahwa kita mempunyai kewajiban meneruskan apa saja yang kita dengar. Banyak orang sekarang jenuh, muak menerima WA. Saya ulangi, banyak orang jenuh dan muak menerima WhatsApp. Karena begitu banyak. Maka kalau kita mau mengatakan sesuatu, kalau warga lingkungan Santo Martinus Paus mengatakan sesuatu, katakanlah yang berbobot, yang membangun persaudaraan, yang membangun persekutuan. Katakanlah yang berbobot. 2. Kita bergembira, mensyukuri, dan memuji upacara ini. Saya pikir beberapa bulan yang lalu ya, Pak Ketua, saya juga di sini untuk misa Natalan. Marilah kita menjadikan peristiwa ini sebagai sekolah kehidupan Katolik. Anak-anak kita bawa, kita datang berkumpul. Marilah kita memperbaharui identitas kita sebagai umat Katolik. Kita umat Katolik. Dan jangan gampang-gampang mengatakan samanya semua agama. Tidak ada agama yang sama di bumi ini. Kita sudah menerima sebagai warga Katolik. Marilah kita mempelajari identitas kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal, mencintai Ibu Maria, memohon doa dan meniru teladan-teladan baik orang-orang kudus seperti Santo Martinus Paus. Kita menggali identitas kita. Kalau buat tanda salib, buatlah tanda salib dengan benar. Kalau pergi di tempat ramai juga, buatlah tanda salib dengan hormat dan yakin. Jangan malu-malu buat tanda salibnya. Bagian dari identitas kita. Karena di situ kita menghormati Allah Tritunggal. Kita menyebut kita pelindung kita Santo Martinus Paus. Semangatnya lah yang kita tiru, yakni berdoa. Kedua, menolong orang miskin. Ketiga, memberi pengajaran yang benar. Aksi puasa yang kita kumpulkan kemarin, 60% akan tinggal di paroki kita dan akan dibagi-bagi kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Maka kita mesti berbahagia ketika ada orang, warga yang patut ditolong dari lingkungan Santo Martinus Paus memperolehnya. Jangan malah berkata, dia kok dapat, aku enggak dapat. Kita mesti gembira ketika orang lain ditolong. Kita mesti gembira ketika orang lain sukses. Maunya sukses anak saudara kita adalah sukses kita. Kegalauan hatinya adalah
kegalauan hati kita. Yang ketiga, marilah kita membaharui semangat. Marilah kita mencari alasan untuk berbuat baik dan tidak mencari-cari alasan untuk tidak berbuat baik. Itulah kebangkitan, bangkit. Kesalahan yang lalu tidak bisa diperbaiki. Kesalahan yang lalu tidak bisa kita minta maaf sejuta kali pun kesalahan yang lalu tidak bisa diperbaiki. Yang bisa kita lakukan adalah bangkit dan kita melakukan yang lebih baik ke masa depan. Dan saya pikir dengan itulah kita bangkit, merayakan Paskah dan merayakan pesta pelindung Santo Martinus Paus. Deo gratias. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Aku percaya aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katoliknya, persekutuan para pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa permohonan. Marilah saudara-saudari, kita menyampaikan permohonan kita pada saat kita merayakan Paskah dan pesta pelindung lingkungan kita, lingkungan Santo Martinus Paus. Untuk pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja diberikan rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan sukacita dalam menjalani tugas pengembalaan di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pemimpin negara, ya Bapa, semoga para pemimpin negara kami diberikan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami menuju kesejahteraan bersama dan keadilan bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Santo Martinus Paus, ya Bapa, kami mohon berikanlah rahmat-rahmat yang sungguh mereka butuhkan dalam hidup mereka. Semoga umat Santo Martinus Paus menjadi umat yang bersekutu dan berjalan bersama untuk mewujudkan semangat lingkungan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang menderita dan sakit, ya Bapa, semoga rahmat kebangkitan putra-Mu Yesus Kristus yang kami rayakan memampukan mereka untuk bersyukur dan mampu berjuang dalam menjalani sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kudus dan kekal, pandanglah kami. Berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Jadikanlah kami bersemangat kembali
melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kudus dan kekal, terimalah persembahan kami pada saat kami merayakan kebangkitan Putramu dan pelindung lingkungan kami. Semoga kami Kau tumbuhkan kembali dalam semangat juang dan pengabdian seperti Putramu dan pelindung lingkungan kami.
Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami telah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak lagi wafat. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, perkenankanlah kami memuliakan nama-Mu dengan tak henti-hentinya menyanyikan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk dengan rela menanggung sengsara, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah
menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau mempersatukannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita berani berkata, Bapa kami berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Amin.
anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak. Tuhan kita Yesus Kristus menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami telah menerima tubuh putramu dalam perayaan Paskah dan syukur atas pelindung lingkungan kami. Kuatkanlah kami ya Bapa, supaya kami benar-benar bangkit, lebih baik, lebih bersaudara, dan smart sebagai lingkungan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Misa Paskah Lingkungan dan syukur atas Pesta Pelindung Lingkungan telah selesai. Marilah pergi dengan damai Tuhan. Amin.